Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Karmila dari kelas MA 19A6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pembahasan. Pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen menurut Singo di Mejo menyatakan rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Seleksi karyawan menurut Umi Sukamti, suatu proses penetapan pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan menurut Randall Schuller dan Susan Jackson, bahwa seleksi adalah proses mendapatkan dan mempergunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi. Pada saat ini di mana persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kuat, perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan kandidat yang tepat mengingat bahwa ada banyak kandidat yang tersedia, tetapi sangat sedikit yang memiliki kualifikasi yang memadai. Rendahnya moral kerja dan pengaruh budaya bapakisme yang telah berlangsung puluhan tahun semakin menyulitkan perusahaan dalam mendapatkan kandidat yang benar-benar cocok. Selanjutnya, tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen yang ke-1, memasang iklan di berbagai media cetak, seperti koran, majalah, tabloid, atau di radio dan televisi. Kedua, pendekatan langsung ke sekolah, universitas, lembaga-lembaga pendidikan kejuruan, atau pusat-pusat kursus para karyawannya sendiri yang akan mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikan kerjanya. Ketiga, pencari kerja melamar sendiri di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada seleksi calon karyawan. Yang ke-1, seleksi surat-surat lamaran. 2, wawancara awal. Ketiga, ujian psikotes wawancara. 4, penilaian akhir. 5, pemberitahuan dan wawancara akhir. 6, penerimaan. Selanjutnya ada sumber rekrutmen. Yang ke-1, pelamar langsung. Pelamar demikian sering dikenal dengan istilah jelaskan kurang lebihnya mohon maaf at the gate. Saya ucapkan para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk pelamar. Ada kalanya